6 persiapan kita naik Dempo dari penginapan base camp Makjus. Siap kita untuk naik ke Kerinci. Sekitar nanti jam 8 kita registrasi. Tadi diantar mobil dari tempat registrasi Simaksi, kita naik sekitar 10 menit untuk sampai ke pintu Rimbah. Jadi ini gerbang awal. Nanti di atas lagi itu pintu Rimbahnya sudah mulai terlihat. Kita sampai di pintu Rimbah Gunung Kerinci, jalur pendakian Kersik Tuo. Ini pintu Rimbahnya. Nanti kita akan mulai memasuki Gunung Kerinci dari sini. Pintu Rimbah Kerinci Seblat National Park. Ini jalur yang akan kita lalui dari pintu Rimbah ke Baku Panjang, kemudian ke Batu Lumut, lalu ke Pondok Panorama, shelter 1, shelter 2, shelter 3. Tiga. Siapa kita? Cocok Maluna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Berangkat. Betul. Mulai masuk ke Rimbah tadi dari pintu Rimbah. Masuk dari pintu Rimbah. Jalurnya untuk sementara masih dihuni oleh semak-semak dan relatif masih cukup datar. Perkiraan 45 menit kita sampai di pos 1, kemudian ke pos 2 sekitar 45 menit juga, dengan medan yang relatif masih datar seperti ini. Oke, kami lanjutkan perjalanan. Hanya 20 menit kita sampai di pos Baku Panjang, di pos 1. Ternyata kecepatan lebih maksimum. Diperkirakan 45 menit, ternyata hanya 20 menit sampai. Ini pos Bangku Panjang. Kenapa dikatakan bangkunya panjang? Karena memang ini. Iya. Kita tiba di pos 2 di Batu Lumut. Ini Batu Lumutnya. Sekitar 35 menit dari pos 1 tadi. Kita berada di ketinggian 2010 mdpl sekarang. Ke sini sumber mata air. Ini untuk istirahat sejenak. Batu Lumut ke pos 3. Jalur semakin ekstrim. Kalau di pos dari pintu Rimbah ke pos 1 tadi relatif datar. Dari pos 1 ke pos 2 sudah lumayan nanjak, dan sekarang dari pos 2 ke pos 3 sudah sangat nanjak. Oke, kita lagi berusaha untuk ke pos 3. Perkiraan sekitar 40 menit lah kita akan tiba di pos 3. Kita akan kembali istirahat di pos 3 dan melanjutkan perjalanan ke shelter 1. Sekitar 40 menit dari shelter 2 tadi kita tiba di shelter 3 pos Panorama. Kita akan istirahat sebentar di sini untuk menambah semangat kita hari ini. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Ada burung di pos Panorama, pos 3.
Dekat sekali dengan kami posnya ini, burungnya hanya beberapa meter. Jinak dan juga ada tupai. Oh, lari tupainya tadi. Enggak lah. Tupai yang mengharapkan makanan dari Dia mah terpaksa lewat-lewat. siap. Ambil air di pos 3. Ini sumber airnya relatif kotor karena daun. Jadi daun-daun yang jatuh di sini banyak di dalam air, sedangkan airnya tidak mengalir, jadi agak kotor. Tapi jadi kami ambil di ujung sana tadi untuk air yang relatif lebih bersih. Oke, kita naik lagi ke atas ke pos 3 dan kita lanjutkan ke shelter 1. Dari pos 1 pos 3 kita ke shelter 1. Sudah separuh jalan. Ini kita sudah sampai di pohon bolong. Ini menurut ceritanya pohon ini pohon besar, namun karena tersambar petir akhirnya mati dan meninggalkan cekungan. Kalau kita lihat lagi, cekungan ini sepertinya terbakar ya, entah terbakar karena sambaran petir tersebut atau terbakar oleh pembakaran manusia. Sedikit lagi ke shelter 1. Kita lihat cuaca. Kalau misalkan cuaca bagus, kita lanjut ke 2 bayangan. Kalau misalkan buruk, kita camp di shelter 1. Oke. Kita sampai di shelter 2. Dari jalur tadi tepat pukul shelter 1. Kita sampai di shelter 1 tepat di pukul 4. Mungkin akan ngecamp di sini mungkin. Lapangannya cukup luas. Di shelter 1 kami ngecamp semalam. Cuaca lumayan dingin, jadi kami camp di sini. Sekarang sudah selesai masak, jadi kita makan dulu, sarapan kan, kemudian nanti kita lanjut lagi naik ke atas. Jadi di sini ada beberapa yang camp. Satu sini tadi sudah turun, tuh di atas satu, ini ada 2. Oke, kita siap lanjutkan lagi dari shelter 1. Mungkin sekitar 6 jam kita sampai di shelter 3. Semoga masih diberikan kekuatan. Packing, kita siap mendaki ke shelter 2. 9.30 kita mulai mendaki. Semangat! Dari shelter 1 2505 mdpl kita ke shelter 2 perkiraan 3 jam. Jadi jam 9.30 kemungkinan kita sampai jam 1.30. Nggak ada bonus lagi. Sampai 13.30 di shelter 2. Kita lanjutkan lagi nanti mungkin di jam 2 ke shelter 3. Jadi kemungkinan kita sampai sudah sore ke shelter 3. Sekitar 30 menit kita dari shelter 1. Ada view yang lumayan bagus. Kita istirahat sejenak di sini. Semakin terjal. Kita sudah sekitar 1 jam dari shelter 1. Artinya masih sekitar 2 jam lagi ke shelter 2. Namun jalur yang kita lalui sudah semakin terjal. 12.30 sepertinya di depan ini sudah terang ya, itu shelter 2. Jadi pukul 12.30 kita sampai di shelter 2. Mungkin bisa istirahat
setengah sampai 1 jam nanti di shelter 2. Baru nanti kita lanjutkan lagi mungkin di pukul 2 atau pukul 2.30 ke shelter 3. Shelter 2. Wow, jalur shelter 1, shelter 2 begitu menguras tenaga, menguras energi. Shelter 2 ke puncak masih 5 jam lagi. Sempit tempat campnya, namun di bagian bawah sana masih bisa buat ngecamp. Di shelter 2 ke shelter 3 medannya sudah sangat berat. Ini mirip jalur di Dempo, dagu ketemu lutut, jadi harus tangan, kaki, konsentrasi, harus siap semua karena jalur yang dinaiki ini, wow, nih tegak, benar-benar tegak. Sekitar 2 jam kita sampai. Sekarang jam 2.30, jadi kemungkinan jam 5.30 kita sampai. Kita tiba di lorong tikus ya, lumayan sempit jalurnya seperti lorong, masih lumayan panjang ya. Mungkin setelah terang tadi, nah mungkin depannya lagi masih ada lorong-lorong seperti ini. Lorong tikus yang kedua, jalannya sebenarnya hanya beberapa saja yang curam, selebihnya relatif datar. Hanya saja karena sensasi di kiri kanan ini tebing, jadi seolah-olah jalurnya sangat ekstrim nih. Walaupun memang ada beberapa part yang ketinggiannya sangat ekstrim, seperti ini di depan, mungkin tebingnya hampir 3 meter. Ini ekstrim jalur yang kita lalui, karena jalur awal ini sepertinya sudah jadi jalur air, maka dibuat jalur baru harus meniti kayu-kayu. Wah, ini jalur bawah luar biasa, parah. Cuaca makin dingin, kita berharap awan embun bisa minggir dulu biar matahari bisa sampai ke tubuh kita untuk sedikit memberikan rasa hangat. Sekitar 30 menit lagi mungkin kita akan sampai di shelter 3, karena itu kalau kita lihat di atas-atas sudah mulai terang, artinya sudah vegetasi tanaman rendah yang ada di atas kita. Sudah pukul 3, vegetasinya sudah rendah, artinya kita sudah sangat dekat dengan puncak. Hanya saja hutan tumbuhan ini sangat panjang. Kalau dilihat tadi masih sangat tinggi, masih sangat jauh ke puncak sepertinya. Masih
di jalur seperti ini. Jadi kita berada di lorong tanah. Wah, ada burung. Dimana kiri kanan kita ini tanah, tebing semua. Ini kanan, lurus. Lurus. Kiri. Harus bantuan tali temali. Antrian padat merayap. Saya tidak tahu di mana shelter 3-nya. Mungkin kalau sampai di puncak sana masih lumayan jauh. Namun di sini view-nya sudah luar biasa. Itu danau Gunung Tujuh. Sedang ini mungkin Kresik Tuo ya sana. Ini. Nah, itu mungkin sungai penuh. Jadi di sini wow, view-nya luar biasa. Wow. Luar biasa view-nya. Kita tiba di shelter 3. Wow. View-nya sudah luar biasa. Ini kita cari tempat camp dulu. Sekitar pukul 4 sore sekarang. Namun karena cuaca badai, tenda. Jadi terpaksa saya harus sudah bersiap dengan peralatan tempur melawan dingin karena suhunya sudah sangat dingin dan di luar sudah mulai badai. Sepertinya kita harus banyak istirahat dulu untuk memulihkan stamina. Jangan sampai nanti kalau terlalu banyak di luar justru kita kedinginan. Direncanakan kita akan summit jam 3. Jadi sekarang kita persiapan bekal dulu untuk naik ke atas karena cuaca masih badai, masih dingin. Semoga bentar lagi cuacanya baik. Oke. Perjalanan summit sekarang jam 5.30, jam 5 sekarang. Kami masih di perjalanan untuk menuju puncak. Badai masih terus membayangi. Semoga nanti ke depan sudah cerah kembali. Belum sampai di Tugu Yuda. Sedikit lagi. Cuaca sudah membaik. Ini kita sudah di atas samudra awan, bro. Semangat. Kita sudah di atas samudra awan. Sedikit lagi kita sampai di Tugu Yuda. Kemudian kita langsung ke puncak, langsung summit. Semangat. 3.805 mdpl. Kerinci. Matahari yang sama, langit yang sama kita lihat, namun dari ketinggian yang berbeda. Asik. Sunrise 3.805 mdpl. Sunrise di pertengahan, jadi belum sampai Tugu Yuda karena di Tugu Yuda kabut. Jadi kalau kita paksakan ke Tugu Yuda, kita pastikan kita tidak dapat sunrise karena tertutup kabut. Jadi kita sunrise, kita berhenti di jalan di tengah ini untuk mendapatkan sunrise, walaupun ini terkadang masih ada juga kabut yang menutupi. Namun tadi kita sudah dapat sunrise-nya. Jadi kita coba terus ke atas, semoga kabut di atas segera hilang
Itu tebal sekali kabutnya. Semoga segera hilang dan kita bisa menuju puncak. Matahari sangat cerah. Terima kasih sudah setinggi ini ya Allah. Fabi ai ala irabbikuma tukadziban. Sampai di Tugu Yuda. Jadi di sini dibuat tumpukan in memoriam karena di sini jejak terakhir Adi Permana Aji, 3 orang ya, Yuda Sentika dan Setiawan yang hilang di sini. Mereka bertiga nih sekawanan. Oh, beda-beda. Jadi waktu hilangnya beda juga. Oh, terpisah 23 Juni 1990. Jadi terpisah dengan anggota rombongannya di sekitaran sini. Ini Hadi Permana 1983. Berarti duluan Adi Permana ini hilang ya? Setahuan tidak diketahui. Duluan Adi Permana ini waduh 1983 dia hilang. Ya. Dari Tugu Yuda tadi sana kita naik lagi untuk ke puncak sedikit lagi sekitar 100 meter. Namun karena begitu terjal, begitu tegak dan kita harus hati-hati karena medannya batu kerikil yang bergerak. Jadi kita harus benar-benar bisa memilih mana batu yang tidak bergerak agar tidak tergelincir. Wih, masih tegak sekali. Oke, kita lanjutkan ke puncak. Oke, kita sampai sudah di atap Sumatera, puncak Kerinci 3.805. Sayang masih uap belerang naik, jadi kawahnya belum bisa kita lihat. Namun di sebelah samping yang menghadap ke Bengkulu sana kita lihat Samudra Hindia sangat cerah sekali. Kita berada di tempat yang paling tinggi di Sumatera. Selamat guys. Dadah. Bukan perjuangan yang mudah. Mau turun. Oke. Sudah 2 jam di atas. Bukan perjuangan yang mudah untuk sampai di sini. Banyak sekali perjuangan. Sudah kurang lebih 1 jam kita di atas, masih mengeksplor wilayah sekitar dan belerangnya masih tertutup, jadi kita belum bisa lihat kawah di bawah. Namun badai dari sisi sini masih sangat deras, jadi cuaca meskipun hangat cerah namun masih terasa dingin karena hembusan angin dari bawah biasa dinginnya. Oke, di bagian tertutup awan ya, di bagian sana itu seharusnya terlihat Danau Gunung Tujuh karena kami dari shelter 3 di sana terlihat Danau Gunung Tujuh, jadi seharusnya dari sini juga terlihat. Di sana di ujung itu Samudra Hindia, Bengkulu. Kita masih explore di sini. Wilayahnya cukup sempit untuk puncak Kerinci. Dan begitu berani karena angin deras. Di sana tempat kita camp. Di mana ya kelihatannya ya? Puncak. Nah, di sini kami nge-camp. Jadi naiknya dari sini ke sini, terus ke sana, terus sini. Camp kita. Nah, ini camp. Shelter 3.
dari Tugu Yuda tadi turun bertiga. Luar biasa ekstrimnya bebatuan, kerikil, jadi harus ekstra hati-hati karena banyak jalan yang dapat membuat kita terpleset. Kenapa kita ambil jalan yang sering dilewatin yang berupa lorong-lorong ini? Ini untuk menghindari karena kiri kanan ini tebing curam, jadi daripada kita beresiko nanti terpleset ke jurang, lebih baik kita mengikuti lorong-lorong yang sudah ada ini sehingga mengurangi resiko kita. Jalurnya ekstrim, santai saja karena setelah dari sini kita ke shelter 3. Cuaca sudah terang seperti ini, sudah lumayan terik, terasa dingin, ini masih sangat terasa hembusan angin dari bawah. Kita harus cari celah-celah ini untuk istirahat. Jadi kalau mau break, istirahat sejenak, jangan di tempat yang datar. Kita harus cari celah-celah seperti ini agar kita selama istirahat terlindungi dari hembusan angin tadi. Jadi termasuk semalam, jadi tidak dapat divideokan naiknya karena gelap, nggak kelihatan. Nah ini lorong-lorong seperti ini membantu kita juga untuk mengurangi terpaan angin. Jadi kalau mau istirahat di lorong ini saja, berhenti stop di lorong ini, insya Allah tidak terkena hembusan terpaan angin dari kiri ataupun dari kanan. Nah ini bisa kita istirahat di sini. Jadi kalau mau istirahat seperti ini bentuknya, kita duduk di sini. Jadi kabut naik, kita terlindungi di sini. Istirahat sejenak untuk memulihkan energi. Ya, kerinci.